Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengaruh terhadap maraknya kegemaran menonton anime di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, pertama kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi digital modern seperti saat ini, perkembangan jenis-jenis hiburan menjadi beraneka ragam. Perkembangan dunia hiburan itu terjadi secara pesat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perkembangan tersebut membuat media massa dan media sosial semakin berlomba-lomba untuk menampilkan acara-acara yang menarik perhatian para pemirsa. Salah satu bentuk hiburan itu adalah anime. Anime adalah penyebutan untuk animasi khas Jepang yang biasanya ditampilkan melalui gambar-gambar berwarna-warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam karakter, lokasi, dan cerita yang ditujukan untuk penonton tertentu ataupun untuk semua penonton dari berbagai kalangan dan usia. Cerita anime yang sangat mudah untuk dinikmati dan dicerna oleh masyarakat, ini yang membuat penyebaran anime sangat mudah membuat perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Terlebih lagi, kehidupan masyarakat pada dunia ini tidaklah terlepas dari media. Banyak informasi yang diberikan lewat media kepada masyarakat mengenai realitas yang terjadi ataupun sekedar informasi hiburan. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya Jepang yaitu anime merupakan budaya yang dinikmati dan disenangi bahkan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Atas dasar hal inilah peneliti mengambil judul untuk tulisan ini yaitu pengaruh terhadap maraknya kegemaran menonton anime di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah. Penelitian terhadap kegemaran masyarakat Indonesia dalam menonton anime ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong ketertarikan dalam menonton anime dan dampak yang diperoleh serta manfaat yang diperoleh dalam menonton anime. Berdasarkan hal di atas, masalah yang dijadikan fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa anime banyak disukai oleh kalangan masyarakat Indonesia? Yang kedua, apa saja dampak yang diperoleh dari menonton anime? Yang ketiga, apakah kepopuleran anime ini berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat? Selanjutnya, tujuan. Untuk memperjelas arah penelitian ini, dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui alasan masyarakat Indonesia gemar menonton anime. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam kepopuleran anime ini. Yang ketiga, mengetahui bagaimana gaya hidup masyarakat dengan adanya anime. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian anime. Anime yang dibaca anime bukan anim adalah animasi khas Jepang yang biasanya dicirikan melalui gambar-gambar berwarna-warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita yang ditujukan pada beragam jenis penonton. Anime dipengaruhi gaya gambar manga komik khas Jepang. Kata anime tampil dalam bentuk tulisan dalam 3 karakter kata naka, anime yang merupakan abrevasi dari kata animation dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Jepang untuk menyebut tayangan animasi, menurut Wulan Suci tahun 2010. Selanjutnya, pengertian kualitatif dan kuantitatif. Menurut KBBI, kuantitatif artinya berdasarkan jumlah atau banyaknya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang banyak, bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Metode kualitatif bisa kamu pilih jika masalah yang ingin diteliti masih belum jelas, kompleks, berupa fenomena sosial yang rumit, dan tidak bisa diukur dengan angka. Metode penelitian saya ini membahas tentang pengaruh terhadap maraknya kegemaran menonton anime di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan sebagai berikut. Yang pertama, ada persiapan yang terdiri dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penyusunan proposal, dan penyusunan instrumen.
yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2024 sampai 22 Januari 2024. Yang kedua, penentuan desain penelitian yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024. Yang ketiga, pelaksanaan penelitian pada tanggal 25 Januari 2024. Yang keempat, analisis data pada tanggal 26 Januari 2024. Yang kelima, penyusunan laporan pada tanggal 26 Januari 2024 sampai 2 Februari 2024. Dan yang keenam, penyerahan laporan pada tanggal 3 Februari 2024. Menurut Blimby.com, alasannya gemar menonton anime adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pesan moral. Hal yang membuat saya suka anime karena dalam anime terkandung pesan-pesan moral yang bersifat membangun. Yang kedua, cerita yang sulit ditebak dan bikin kita penasaran. Kadang alur cerita dan ending cerita nggak sesuai dengan harapan penonton. Hal inilah yang membuat penonton menjadi penasaran dan akhirnya mengikuti episode selanjutnya. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Selanjutnya, alasan saya suka menonton anime karena pengetahuan saya menjadi bertambah. Kalian pasti tahu kalau Jepang itu terkenal akan kemajuan iptek. Maka, gak sedikit anime yang menyusunkan kosakata pengetahuan tadi. Yang ketiga, banyak kata-kata bijak. Dalam anime pasti ada quote-quote yang bagus. Quote tersebut bisa dijadikan motivasi dan dibagikan ke orang-orang. Melihat bentuk komunikasi dalam perilaku yang ditunjukkan sebagai akibat dari ketergantungan terhadap anime diantaranya adalah kecanduan menonton, berpikir imajinatif menjadi fanatisme, memiliki jumlah teman yang sedikit, waktu banyak terbuang akibat terlalu banyak menonton anime, cenderung menutup diri dari 3 interaksi sosial. Dari penelitian yang dilakukan Novel 2015 di komunitas pencinta anime Surakarta, perilaku komunikasi antar pribadi para pecinta anime ini cenderung aneh. Aneh dalam artian bahwa pecinta anime ini sebelum memulai berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya, mereka cenderung sudah memulai perang batin di dirinya sendiri, seperti memutuskan topik apa yang akan dibicarakan dengan lawan bicaranya, hingga feedback yang akan diberikan lawan bicaranya ketika berkomunikasi dengan dirinya. Benar dikatakan bahwa karakteristik pecinta anime cenderung ke individu yang antisosial, yang tidak mudah bergaul dengan lingkungan sekitar disebabkan individu tersebut begitu nyaman dengan dunianya sendiri. Menurut Imam Musbikin dalam bukunya yang berjudul Anakku Diasuh Naruto, banyak hal negatif yang didapat dari menonton televisi apabila orang tua tidak pandai-pandai dalam memilah-milih tontonan untuk anaknya, maka tindakan kekerasan sampai masalah seks kerap kali merasuki anak dengan mudahnya. Termasuk dalam film animasi, tidak jarang pula terselip adegan kekerasan yang terjadi dan membuat anak sampai pelajar yang belum bisa dengan mencerna tontonan dengan baik akan meniru adegan serupa. Tetapi tidak sedikit pula hal positif yang bisa diambil dari menonton film animasi. Dan contohnya adalah beberapa anime Jepang yang dapat memicu dan memberi pengaruh yang baik terhadap para pelajar untuk lebih mengenal ragam budaya dan bahasa di negara lain, yang dalam hal ini adalah negara Jepang. Menurut Musbikin tahun 2009. Dampak anime ini tidak hanya dari genre anime namun juga berasal dari dorongan dan ketertarikan seseorang untuk melakukannya. Kebanyakan penggemar setelah menikmati beberapa seri anime yang terbiasa dengan bahasa Jepang akan tertarik dengan bahasa dan kebudayaan Jepang. Mereka akan mulai mencoba belajar dan berbicara bahasa Jepang beserta dialeknya. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi satu orang dengan orang lain. A merupakan salah satu anggota komunitas sering menggunakan bahasa Jepang sebagai media komunikasi dengan anggota komunitas maupun dengan teman mahasiswi yang lainnya. Menurutnya, dengan mempelajari bahasa Jepang akan memberi pengetahuan yang tidak hanya dari sekitar saja. Bahasa Jepang mempunyai ketertarikan tersendiri mulai dari dialek Nihongo, merupakan bahasa resmi Jepang yang khas dan cara penulisan menggunakan huruf yang berbeda memberikan minat mempelajari bahasa Jepang meningkat. Dalam observasi tanggal 22 September tahun 2016. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa dampak-dampak psikologis kebanyakan sering dialami oleh para penggemar anime di mana setiap genre anime mempunyai dampak yang menyerupai genre anime tersebut. Seperti perilaku pada wawancara
tanggal 5 September 2017, seorang anggota komunitas mengalami perubahan perilaku dengan menjadi individu yang percaya diri dan mempunyai tingkat sosial tinggi setelah terbiasa menonton anime karena anime juga memberikan pembelajaran hidup, dimulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Hal tersebut timbul karena adanya dorongan dari intra-individu. Dorongan merupakan salah satu proses anime yang dapat memberikan dampak pada perilaku penggemar. Artinya, anime memberikan suatu stimulus eksternal yang dapat merubah perilaku penggemar anime untuk menjadi lebih baik dan tampak berbeda. Anime juga memberikan dampak pada motivasi belajar dan pola pikir penggemar. Menurut sebagian penggemar, anime merupakan suatu motivasi belajar menghargai hidup dan mengetahui sesuatu yang kecil dapat bermanfaat besar bagi orang lain karena manusia merupakan makhluk yang menarik untuk dipelajari seperti sikap toleransi dan saling menghargai menjadi suatu hal kecil dalam anime namun dapat diterapkan pada kehidupan nyata manusia. Anime juga dapat dijadikan sebagai motivasi hidup bersosialisasi, seperti orang yang introvert akan lebih ekstrovert apabila bergabung dengan orang yang satu pemikiran dan mempunyai seorang teman yang dapat dipercaya. Penggemar anime mempunyai pola pikir yang berbeda mulai dari pengambilan keputusan untuk sebuah pilihan hingga strategi penyelesaian. Masalahnya karena penggemar anime mempunyai motivasi dan arah tujuan dari tontonan genre anime yang sama dengan kehidupan penggemar. Berdasarkan hasil penelitian tentang anime dan gaya hidup mahasiswa, studi pada mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Japan Freak UIN Jakarta, anime mempengaruhi gaya hidup mahasiswa dalam hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anime membuat mahasiswa memilih menunda waktu belajarnya hanya untuk menonton kelanjutan cerita anime yang sedang diikutinya, sehingga waktu belajarnya menjadi lebih sedikit. Yang kedua, gaya berpakaian tokoh anime yaitu anime membuat mahasiswa menjadi cenderung mengadopsi gaya berpakaian ala Jepang. Yang ketiga, anime mengubah cara pandang mahasiswa terhadap persoalan tertentu. Misalnya, pekerjaan seperti halnya memilih jenis pekerjaan dan prinsip kerja orang Jepang. Yang kedua, hubungan pertemanan seperti halnya ketidaksetiakawanan, kepercayaan, perjuangan, dan pengorbanan seorang teman. Yang keempat, minat atau ketertarikan anime membuat mahasiswa menjadi cenderung lebih menyukai hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jepang yang dilihatnya dari anime. Misalnya dalam memilih makanan seperti onigiri, takoyaki, sushi, ramen, okonomiyaki, mochi, kare Jepang, omurice, gyoza, dan lain-lain. Yang kelima, cara berbicara tokoh anime yakni anime membuat mahasiswa meniru cara berbicara orang Jepang yang dilakukan oleh tokoh anime saat melakukan suatu percakapan. Yang keenam, adegan dalam cerita yakni anime membuat mahasiswa meniru hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang Jepang yang direpresentasikan kembali dalam cerita anime. Misalnya, adegan saat makan seperti halnya pengucapan sebelum dan sesudah makan yaitu itadakimasu. Pada penelitian kali ini, saya melakukan survei dengan cara menyebarkan angket penelitian terbuka untuk mengetahui adakah pengaruh yang diperoleh dari kegemaran menonton anime ini, serta ingin mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap gaya hidup masyarakat. Maka kegiatan ini saya lakukan di SMA Negeri 4 Medan. Dari 250 angket yang disebar kepada satu angkatan SMA Negeri 4 Medan menunjukkan bahwa lebih banyak koresponden yang mengaku bahwa anime memberikan pengaruh pada hidupnya dibanding koresponden yang jika anime tidak memiliki pengaruh pada hidupnya. Bab 3, kesimpulan. Menurut hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang ditimbulkan oleh anime terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan anime mereka terhadap video anime pun cukup besar, walaupun ada yang tidak menyukai anime. Bagi yang menyukai anime, mereka menerima stimulus berupa video anime dan menjadikan anime sebagai media untuk belajar lalu mulai berkembang. Salah satu faktor yang mendukung terjadinya proses penyebaran pengaruh anime adalah media elektronik yang memudahkan seseorang untuk menonton anime. Media merupakan stimulus yang menimbulkan respon terhadap penontonnya. Media elektronik bisa memberikan hiburan dan pendidikan kepada semua orang. Kita bisa mempelajari budaya dari luar dan informasi yang bermacam-macam serta bisa memperoleh informasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menarik masyarakat Indonesia menonton anime, yaitu mengandung banyak pesan-pesan moral, ceritanya yang sulit ditebak, memunculkan rasa penasaran, menambah ilmu pengetahuan,
dan mengandung kata-kata bijak. Anime ini juga menimbulkan dampak positif bagi para penontonnya, tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif jika terlalu sering atau kecanduan menontonnya. Berikut beberapa dampak negatif menonton anime. Yang pertama, menjadi fanatisme. Memiliki jumlah teman yang sedikit, banyak waktu luang yang terbuang karena terus-terusan digunakan untuk menonton anime, menjadi antisosial, memunculkan perilaku imitasi. Adapun beberapa dampak positifnya yaitu menarik kalangan remaja untuk lebih mengenal lebih dalam tentang budaya dan bahasa di negara lain. Yang kedua, memudahkan mereka yang ingin mempelajari bahasa Jepang. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan pola pikir. Berdasarkan penelitian ini, kita mengetahui bahwa anime mempunyai stimulus eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku positif maupun negatif. Beberapa efek perilaku positif seperti bagaimana seseorang menghargai suatu hubungan, mencoba lebih berani dalam mengatasi masalah, dan bagaimana seseorang dapat menyelesaikan masalah. Namun di sisi lain, terdapat sisi negatif dari anime, antara lain memunculkan pikiran-pikiran negatif yang tidak dialami sebelumnya. Selain itu, anime membuat seseorang menutup diri dengan dunia nyata yang menyebabkan kurangnya sosialisasi dengan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan memilah beberapa dampak positif maupun negatif. Pemberian stimulus internal ataupun eksternal yang positif akan memberikan pengaruh dampak perilaku dan pola pikir yang negatif dan sebaliknya. Sekian presentasi tentang penelitian pengaruh terhadap maraknya kegemaran menonton anime di kalangan masyarakat Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.